Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku pengen sharing tentang belanja mingguan aku. Seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya, aku tuh tiap minggu pasti belanja ya. Tapi kadang juga sih dalam seminggu itu nggak belanja mingguan. Kadang belanjanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, nggak nentu gitu sih. Nah ini nih teman-teman, sebelum ke pasar, setiap ke pasar aku tuh pasti nyatat dulu apa yang pengen aku beli nantinya di pasar, biar nanti kalau di pasar itu kita nggak kalap mata. Yang harusnya diprioritaskan untuk dibeli itu yang aku tulis. Dan kalau sudah tiba di pasar, kadang biasanya kalau kita ibu-ibu tuh suka ngeliat, ih ini lucu deh, ih ini kayaknya bagus deh, ih lagi murah, beli ah. Biasanya kayak gitu ya kalau kita tiba di tempat belanja. Makanya biar nggak lapar mata, aku prioritaskan apa yang pengen aku belanja, aku tulis, aku catat. Ini aku mau ambil duit dulu di dompet. Jadi di setiap minggu itu anggaran untuk belanja mingguan aku tuh sekitar 150. Tapi karena udah lebih dari seminggu aku nggak belanja, jadi ada beberapa bahan makanan yang emang bener-bener habis, dan itu harus ya belinya mesti sekalian banyak gitu. Jadi yang tadinya 150 aku bawa duitnya lebih jadi 200.000 aku bawa ke pasar. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup dan kita nggak kalap atau kita nggak lapar mata ketika tiba di pasar nanti. Oh ya, aku belanjanya cuman ke pasar aja kok, karena emang segala kebutuhan untuk bahan-bahan dapur itu lebih enak belanja di pasar daripada kita belanja di supermarket. Itu kayaknya mahal ya, dan nggak bisa ditawar-tawar. Oh iya, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jika kalian suka dengan channel aku, please beri tanda like dan juga subscribe serta komen video ini ya, biar channel yang aku punya ini bisa terus berkembang gitu dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Dan ini adalah hasil belanjaan aku dari pasar tadi. Kita bakal hitung-hitungan jumlahnya berapa, totalnya berapa, habisnya berapa. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan sesuai dengan budget. Ini aku nggak sempat hitung sih, aku belanja aja. Cuman ada sisa sedikit tapi nggak banyak. Aku beli sayur kacang panjang, terus beli sayur kangkung, beli sayur sawi, sayur toge. Suka makan toge ya karena proteinnya tinggi banget, karena posisi sekarang aku juga lagi diet, jadi perlu banyak protein daripada lemak. Ya soalnya badan itu lagi melar-melarnya, jadi aku pengen ya dikit-dikit turunin aja daripada suka ngeluh baju pada nggak muat, terus juga berasa sesak, mau kerja apa, mau bergerak kayaknya kurang aktif, kurang gerak gitu ya, kurang jadi kayak berat gitu badan kalau misalkan kelebihan berat badan. Beli beberapa jenis ikan laut ya, seperti yang satu ini kalau di tempatku namanya nike. Aku lupa bahasa Indonesianya apa ini. Kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah ya. Nah ini protein-protein yang aku siapkan buat keluarga ya teman-teman. Selain ada ikan laut, ada ayam, terus juga ada udang, ada apa lagi, ada telur gitu, ada tahu gitu, jadi lengkap proteinnya. Mau beli daging ya sabar-sabar aja dulu ya, kita tunggu nanti lebaran Idul Adha baru kita makan daging sepuasnya. Soalnya kalau mau beli daging sekarang itu harganya lumayan mehong ya. Aduh kasihan ibu-ibu ya, mikirnya kelamaan kalau pengen makan enak. Untuk ikan ini sudah aku beri jeruk ya, jadi aku nggak sempat video. Dan ini cuman aku cuci, nanti bakal aku simpan di freezer. Tiap satu tempat ini, satu wadah ini per 1 kali masak, jadi dia
aman, praktis. Nah, ini adalah beberapa protein yang aku siapkan di rumah untuk keluarga. Oh iya, sebenarnya ada tahu ya, cuman tahu masuk di tempat sayur-sayuran. Jadi hanya ini untuk protein yang sempat aku videoin. Oh ya, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sih sebenarnya nggak nyampe seminggu sebenarnya ya, aslinya nggak nyampe seminggu. Cuman kadang kalau misalkan nggak nyampe seminggu, aku akalin biasanya beli telur atau beli tahu tempe aja, atau mungkin beli ya ikan yang lewat di depan rumah gitu, jadi nggak harus ke pasar. Loh, kalau kayak gitu berarti seminggu lebih dong dari 150. Ya sih, kadang emang lebih, kadang ngepas, kebanyakan sih lebih ya. Jadi untuk 150 setiap minggu itu aku anggarkan minimal aja gitu. Ya alhamdulillah ada aja rezekinya, kita nggak harus bingung, nggak harus pusing kalau misalkan hari ini nggak makan ikan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting yang penting kita bisa terus bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Cie, nggak nyambung ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini aku tiap ke pasar pasti nyetok yang namanya daun bawang, karena Pak suami suka banget kalau misalkan masak itu pakai daun bawang. Apapun jenis masakannya tetap biasanya sih suka dikasih daun bawang. Daun bawangnya belum aku cuci dulu karena kondisinya pasti bakal basah kalau kita simpan di wadah. Dan aku paling malas banget kalau harus dikeringin lagi. Pengennya kalau misalkan kerja ya kerja sekalian aja gitu. Kalau lagi preteli kayak gini ya udah preteli kayak gini, nggak usah nunggu dikeringin lagi. Pokoknya langsung simpan di wadah. Dan ini potongannya masih besar-besar. Pengalaman kalau aku potongnya kecil-kecil pasti itu suka cepat rusak atau cepat bonyok. Jadi aku pengen potongnya besar-besar kayak gini tuh lebih awet. Dan ini belum dicuci, nanti kalau mau dipakai dicuci. Nah ini nih yang satu proteinnya sembunyi di sini di tempat sayur-sayur. Aku suka banget tahu ya, apalagi kalau lagi diet, suka banget tahu itu dimakanin kayak gitu aja sih sebenarnya, dimakan mentah atau biasanya aku kukus atau aku rebus. Setelah itu cuman dikasih sambelnya itu cabenya diiris-iris, terus dikasih kecap sama garam. Aduh, rasanya enak banget, bukan banget. Enak banget ya. Dan untuk segala jenis sayuran yang pengen aku simpan di kulkas itu semuanya belum aku cuci, karena emang tidak diharuskan untuk dicuci ketika kita simpan di kulkas kalau misalkan pengen awet di kulkas ya. Nanti untuk jenis kayak gini, sayur kangkung atau sayur-sayur yang dedaunan itu kan biasa ada ulat-ulatnya tuh ya. Nah itu kalau aku cuci sampai 3 kali. Terus yang ketiga itu biasa aku kasih garam, direndam dikit sama air garam biar kuman-kuman atau ulat-ulat yang ada di dalam sayuran itu bisa mati gitu kalau kita kasih garam. Untuk kacang panjang ini tidak aku potong kecil-kecil ya, nanti kalau misalkan mau dimasak baru dipreteli lagi karena bingung mau dimasak apa juga nanti. Nah jadi ya ini sih cuman cukup untuk sekali masak aja, karena aku suka banget makan sayur, kadang lebih banyak sayurnya, apalagi kalau lagi diet ya, suka banget sayur lebih banyak daripada ikan atau daripada nasinya. Apalagi untuk kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap harus fit dan juga bugar ya, untuk menghindari segala yang namanya virus-virus berbahaya. Semoga teman-teman semuanya sampai dengan saat ini masih terus dalam keadaan yang fit dan sehat, tak kurang satu apapun ya, walaupun sekarang kita sedang hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Kita harus tetap terus menjaga kesehatan kita ya, dengan terus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Ini aku beli tomat
setengah kilo ya, cuman kadang untuk tomat itu cepet banget habisnya. Setengah kilo itu nggak cukup sampai seminggu. Ini masih ada sisa yang kemarin aku sempat beli juga karena kepepet. Dan ini sebenarnya kalau untuk tomat harganya itu masih lumayan mahal ya, masih di kisaran 15.000 sekilo. Biasanya sih kalau kena murah bisa 5.000 sekilo, cuman emang kena lagi mahalnya jadi kita dapat 15.000 1 kilo. Jadi aku cuman beli setengah aja. Untuk stok bawang juga sebenarnya setiap minggu kalau aku beli sekilo bawang merah ya, untuk seminggu kalau beli sekilo itu bisa sampai hampir 2 minggu untuk 1 kilonya. Cuman ya menyesuaikan dengan budget aja, jadi minggu ini aku belinya hanya setengah kilo karena masih ada sisa yang kemarin. Nah ini juga aku beli apel. Apel ini untuk anak aku, dia suka banget makan apel. Untuk apel itu di sini harganya agak-agak mahal ya. Untuk 6 biji ukuran yang kayak tadi itu harganya 20.000. Karena kita tinggal di Pulau Sulawesi, jadi untuk produksi atau tempat kebun apel itu masih dari Pulau Jawa sana ya, masih diimpor dari Pulau Jawa sana. Jadi ya maklum aja kalau misalkan harga apel di tempat itu lumayan mehong. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini. Aku ucapkan, dan jangan lupa buat yang baru mampir untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen. See you next video. Bye-bye.